selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, terlebih komunitas Majalengka sayang, grup ini saya diberikan kesempatan untuk melayani saudara-saudara dimanapun berada di seluruh Indonesia dengan berbagai kegiatan pelayanan yang Tuhan percayakan masing-masing di tiap-tiap pribadi maupun sidang jemaat yang Tuhan percayakan bagi kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami lewat grup Majalengka sayang. Kami boleh dipertemukan dengan dari berbagai tempat di seluruh Indonesia. Tuhan boleh mempercayakan kami ada di komunitas ini, di grup ini, kami saling berbagi lewat kesaksian, pujian, bahkan kebenaran firman Tuhan. Dan pada kesempatan ini hamba-Mu Tuhan percayakan di grup ini untuk berbagi berkat lewat kebenaran firman Tuhan. Kuduskan hamba-Mu, kuduskan kami semua, ditambahkan hikmat, pengertian, pengetahuan surga turun atas kami untuk kami dapat mengerti dan memahami semua rencana dan kehendak Tuhan. Terpujilah Tuhan, ini yang menjadi doa kami dalam nama Yesus. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada hari ini lewat sukacita dan kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita bersama yang siapin yang ada di seluruh Indonesia, alumni yang sudah tersebar luas di berbagai kota di seluruh Indonesia. Maka pada kesempatan ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil topiknya, judulnya adalah kerjasama yang baik akan mendatangkan hal yang baik pula. Saya ulangi, kerjasama yang baik akan mendatangkan hal yang baik pula. Kita akan belajar yang pertama, kerjasama di antara keluarga Nuh dan keluarganya. Pembacaannya terdapat di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 dan 15. Kejadian pasal 14 Pasal 6 ayat 14 dan 15. Di sana demikian firman Tuhan, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal yang dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Ketika firman Tuhan datang kepada Nuh, Tuhan perintahkan untuk dia buatkan bahtera. Nuh yang menerima firman itu, Nuh yang menerima perintah itu. Ketika didengarnya perintah itu, dia langsung meresponi apa yang Tuhan katakan dan Tuhan sampaikan. Langsung dia bekerja atau dia kerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, untuk memperoleh sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan pribadi Nuh sesuai dengan tema kita, yaitu kerjasama yang baik akan mendatangkan hal yang baik pula. Yang mendengar pesan Tuhan itu Nuh, bukan istri dan anak-anaknya. Tetapi ketika Nuh meresponi perintah Tuhan untuk dia membuat bahtera, langsung dia ditopang oleh istri dan anak-anaknya. Terbukti dalam perjalanan pembuatan bahtera yang besar itu, yang panjangnya 300, lebarnya 50, tingginya 30. Bukan hal yang mudah, yang gampang. Tetapi karena dilakukan dengan satu kerjasama yang luar biasa dari istri dan anak-anak. Sebenarnya untuk membangun sebuah bahtera yang sangat besar ini butuh tenaga yang ganda, butuh tenaga dari banyak orang. Tapi terbukti yang ada hanyalah 8 orang. 3 anak, menantu 3 ditambah dengan istri, 7, 8 dengan Nuh. Tetapi bahtera itu bisa terselesaikan karena ada kerjasama yang baik. Maka kerjasama yang baik akan mendatangkan hal yang luar biasa. Keselamatan Nuh terima dari Tuhan ketika dunia dilanda dengan air bah. Karena ada kerjasama yang baik yang dikerjakan oleh keluarga ini, maka terjadilah satu bahtera yang menampung mereka, yang membawa mereka untuk luput dari namanya air bah. Jadi pada kesempatan ini saya boleh berkata kita belajar dari Nuh. Ketika Tuhan berfirman kepadanya, perintahkan untuk melakukan bahtera, Nuh mendengar dan mujizat keselamatan terjadi. Mereka selamat dari air bah. Perjalanan hidup kekristenan kita banyak yang kita alami dalam menjalani hidup
bersama dengan Tuhan. Apapun yang Tuhan perintahkan, yang menjadi kewajiban kita adalah melakukan. Kalau Tuhan perintahkan, contoh dalam pembangunan pelayanan pengembalaan kami, gereja kami pada tahun ini berusia 20 tahun dengan ukuran 13 kali 17. Nah, Tuhan yang memberi visi kepada pendeta Atus sebagai gembala sidang. Ketika Tuhan memberi visi kepadanya secara pribadi, dia meresponi visi itu. Jemaat ini menopang visi yang pemimpin mereka terima. Maka terjadilah bangunan secara fisik yang sampai hari ini kami pakai untuk beribadah. Jadi kerjasama yang baik akan mendatangkan hal-hal yang baik dan luar biasa. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kita belajar dari seorang janda. Dari seorang janda di dalam kisah kisah ini tertulis di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang ke-14 sampai 18. Yang jelas di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ini kisah tentang seorang hamba Tuhan memiliki istri dan 2 anak. Nah, hamba Tuhan ini takut akan Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa. Kita tidak bisa baca ayatnya, yang saya menjelaskan adalah kisah di dalam pembacaan ini. Hamba Tuhan itu meninggal dan dia meninggalkan hutang. Sebagai orang yang bertanggung jawab, istrinya tidak bisa melunasi hutangnya karena dia tidak punya apa-apa. Tidak ada barang yang berharga yang bisa dipakai atau dijual untuk bisa menutupi hutang tadi. Nah, ketika Nabi Tuhan datang, namanya Elisa, datang berkunjung ke rumah janda ini, dia datang membawa keluh kesahnya. Janda ini berkata kepada Elisa sebagai hamba Tuhan atau abdi Allah yang diutus di dalam keluarganya, dia berkata, suamiku adalah hamba Tuhan, dia pergi meninggalkan utang, dan si penagih hutang datang, dia mau mengambil kedua anakku untuk menjadi budak atasnya karena membayar utang tadi. Saya tidak punya apa-apa, bagaimana ini? Kalau bahasa hari-hari, bagaimana ini? Tidak ada sesuatu yang berharga dan istimewa yang bisa saya berikan kepada pemilik utang tadi karena mau menyelesaikan utang dari suami saya. Yang ada hanyalah kedua anak saya. Kalau saya tidak bisa melunasi utang itu, so pasti anak 2 ini harus saya serahkan menjadi budak mereka. Tetapi Elisa berkata kepadanya, apa yang engkau inginkan aku perbuat kepadamu? Dan yang kedua, apa yang ada di rumahmu? Dia katakan hanya buli-buli berisi minyak. Terus Elisa katakan, kumpullah buli-buli sebanyak mungkin dan masuklah di dalam kamarmu bersama kedua anakmu dan berdoa. Ketika dia mendengar apa kata Nabi Tuhan, dia percaya yang berbicara itu adalah seorang yang diurapi oleh Tuhan. Maka janda ini, ibu ini tidak ada keraguan-raguan lagi. Dia begitu meresponi apa kata Tuhan lewat pribadi hambanya ini. Langsung dia laksanakan apa yang diperintahkan. Tahu nggak Bapak Ibu? Diambillah buli-buli katanya sama anak-anaknya, tolong carikan dari tetangga-tetangga yang ada, pinjamkan dari mereka supaya dipersiapkan memang tempayan yang sangat banyak untuk minyak ini dituang. Puji Tuhan, respon yang baik, kerjasama yang baik antara seorang janda dan kedua anaknya. Langsung minyak itu dituang dan dituang sampai dia berkata kepada anaknya dari seorang ibu janda ini, ambil lagi tempayan yang lain. Tapi kata anaknya, sudah habis. Membuktikan bahwa mujizat Tuhan itu terjadi secara dahsyat dan ajaib dan luar biasa. Karena apa? Ada kerjasama yang baik. Di mana ada kerjasama yang baik, di situ akan menghasilkan hal yang baik. Yang pertama tadi lewat keluarga keselamatan. Keluarga seisi rumah mereka diselamatkan dari air bah. Yang kedua, mujizat Tuhan terjadi dari tidak ada apa-apa. Tuhan mulai bermujizat dan ada pelipat gandaan dari minyak dalam buli-buli tadi. Sehingga hutangnya dari seorang ibu janda ini semua terselesaikan. Dan sisanya atau selebihnya mereka gunakan untuk kebutuhan mereka. Yang ketiga, kerjasama yang baik akan mendatangkan hal yang baik pula. Yang ketiga, Injil Markus pasal yang kedua
ayat 1-5. Injil Markus pasal yang kedua ayat 1-5. Kisah ini berbicara tentang seorang lumpuh yang sudah sekian lama terbaring. Dia membutuhkan pertolongan. Sudah pasti dia butuh sembuh. Dia perlu sembuh. Itu pasti kerinduannya. Satu ketika Yesus ada di Kapernaum, tersiarlah kabar tentang dia. Oh, Yesus ada di sekitar itu. Tiba-tiba berbondong-bondong orang datang kepadanya. Dia namanya Yesus. Mereka sudah tahu dialah pembuat mujizat itu. Semua orang yang berbagai macam jenis penyakit yang mereka alami, mereka datang menjumpai Tuhan. Menjumpai Tuhan. Karena mereka tahu dengan Tuhan, dengan Yesus, pasti semuanya terselesaikan. Dan mereka berkerumun, orang-orang datang pada waktu itu berkerumun di depan Yesus. Dan orang yang lumpuh tadi, dia ada di satu posisi tempat yang terbatas karena banyaknya jumlah orang yang hadir pada saat itu. Untuk datang menjumpai Yesus, mau dekat dengan Yesus, ada kendala. Kendalanya apa? Orang berkumpul terlalu banyak sehingga orang sakit atau lumpuh ini susah untuk dibawa ke hadapan Yesus. Tetapi ada 4 orang yang punya inisiatif yang luar biasa. Mereka diberikan hikmat secara khusus oleh Tuhan. Mereka langsung berinisiatif bagaimana caranya supaya orang ini bisa sampai berada di depan Yesus dan Yesus bisa melayani dia. Mereka membongkar atap rumah itu dan menurunkan orang lumpuh tersebut. Pas ketika mereka turunkan, pas tepat di hadapan Yesus. Yesus melihat usaha mereka. Yesus melihat kerja keras. Yesus melihat kesehatian dari 4 orang tadi. Yesus melihat kerjasama mereka itu akan menghasilkan mujizat yang luar biasa. Amin. Mujizat yang luar biasa terjadi karena ada kerjasama. Kalau orang-orang yang datang berpikir, saya juga membutuhkan Tuhan, saya juga punya masalah, saya juga punya persoalan, ngapain saya urus dia? Saya juga butuh Yesus, saya juga butuh kesembuhan, saya juga butuh jawaban doa. Tapi keempat orang tadi dipilih secara khusus, orang-orang yang berinisiatif, yang punya hati, yang membantu dan menolong. Maka dengan kerjasama keempat orang ini, itu mujizat terjadi. Kerjasama yang baik akan mendatangkan hal-hal yang baik, termasuk mujizat. Mujizat terjadi, yang lumpuh tadi berjalan. Karena kekompakan dari 4 orang tadi, kerjasamanya yang baik. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, alumni Seapin yang ada di grup ini angkatan 30 sampai angkatan 31. Sekarang kita sudah berpencar di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Ada yang di Semarang, ada yang di Sumatera, kami ada di Sulawesi Utara, bahkan ada yang di Maluku, Papua, dan tempat-tempat yang lain. Kita terpanggil untuk melayani Tuhan. Nah, kerjasama yang baik itu marilah kita ciptakan dari dalam keluarga kita. Gedung tempat di mana kita beribadah sebagai bangunan secara fisik tidak akan terjadi kalau jemaat tidak kerjasama dengan gembala. Gembala menerima pesan Tuhan, menerima visi Tuhan. Langsung dia bagikan visi itu kepada jemaat atau umat pengembalaannya, maka terjadi kerjasama yang baik, ada doa bersama, ada puasa bersama, mereka melakukan segala sesuatu dengan secara bersama-sama, maka terbangunlah tempat ini. Dan orang-orang yang dipimpin, yang diutus Tuhan menikmati tempat ini. Yang pertama. Dan yang kedua, hasil dari kerjasama dari contoh ketiga pribadi tadi yang sudah saya sampaikan. Yang kedua adalah kalau kita tidak menutup kemungkinan kita ada di rayon, pemimpin GPI yang ada di tingkat rayon maupun daerah maupun pusat, kita terpanggil sebagai orang-orang yang dipercayakan Tuhan di rayon. Mari kita kerjasama dengan baik. Ketua rayon, wakil ketua, sekretaris, bendahara. Ini 4 orang yang mengusung orang lumpuh ini berbicara tentang pemimpin-pemimpin yang ada di gereja atau di organisasi. Terlebih keluarga besar Gereja Penyebaran Injil. Dan ketika ada kerjasama yang baik antara ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara, pasti terjadi mujizat. Tuhan akan tumbuh kembangkan setiap pelayanan-pelayanan baru di daerah di mana kita duduki, di mana kita ada melayani memberitakan Injil. Jadi sebagai kepala keluarga ada kerjasama yang baik dengan istri dan anak-anak. Sebagai gembala dalam pelayanan ada kerjasama yang baik antara gembala sidang atau pemimpin jemaat dengan umat yang dia pimpin. Sidang penatua bahkan
jemaat yang ada kerjasama yang baik, maka tercipta hal-hal yang luar biasa. Dan naik kepada wilayah, rayon atau wilayah, sampai kepada tingkat pusat. GPI ini akan bertumbuh, bukan saja organisasinya, tetapi Injil Kerajaan Allah diberitakan di mana-mana. Dan saya percaya kita yang ada di komunitas ini, di grup ini, tidak semuanya di GPI, tetapi kita terus berjalan sesuai dengan rencana Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita dari waktu ke waktu. Kita terpanggil sebagai gembala sidang, ada kita terpanggil sebagai koordinator dalam satu pelayanan yang notabene-nya kita hanya dipercayakan oleh gembala sidang atau pelayanan itu ada yang mengembalakan. Kita hanya berperan sebagai bawahan yang dipercayakan, entah pegang komselkah atau pos-pos pelayanan yang lain. Yang jelas tidak selamanya semua terpanggil jadi gembala atau pegang pengembalaan. Yang di komunitas kita ini pun ada yang tidak pegang pengembalaan. Itu no problem, tidak masalah. Yang jelas hati kita tetap melekat kepada Tuhan. Yang jelas hidup ini tetap diberikan kepada Tuhan sebagai hamba Tuhan yang melayani di dalam berbagai hal sesuai dengan profesi kita yang Tuhan percayakan. Kalau memang dipanggil melayani full time, mari kita kerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Yang jelas kita dipanggil Tuhan, itu Tuhan punya tujuan. Kalau kita menerima sesuatu dari Tuhan, berarti kita terima perintah Tuhan, Tuhan bertanggung jawab dengan apa yang Dia perintahkan. Contohnya tadi, seorang Nuh, Tuhan berfirman kepadanya untuk buatkan bahtera. Tuhan bertanggung jawab atas apa yang Dia firmankan kepada Nuh. Begitu juga seorang janda, Tuhan izinkan dia menghadapi utang yang banyak. Tuhan bertanggung jawab, maka diputuslah Nabi Elisa. Nah, kepada seorang yang lumpuh di Kapernaum lewat pelayanan Yesus, ketika dia lumpuh, Tuhan utus 4 orang yang memotong dia. Jadi segala sesuatu yang Tuhan luaskan terjadi di dalam hidup kita, hidupku dan hidupmu, teman-teman, rekan-rekan hamba Tuhan, dimanapun Anda berada melayani, kita sama-sama dipanggil Tuhan dan Tuhan punya tujuan dalam setiap hidup kita. Ingat, Tuhan bertanggung jawab di dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang menjadi kebutuhan, keperluan kita, Tuhan pasti sediakan. Yang menjadi kesimpulan dalam ketiga pembacaan ini, keluarga Nuh yang terdapat di dalam Kejadian pasal 6 ayat 14-15, dan kepada janda, seorang janda dan kedua anaknya dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 dan seterusnya. Nanti biar Bapak Ibu Saudara baca ulang di rumah. Yang penting di dalam 3 kisah ini, di dalamnya garis besarnya adalah kerjasama yang baik akan mendatangkan hal-hal yang baik. Yang pertama, keselamatan yang Tuhan kerjakan kepada keluarga Nuh, dia luput dari air bah. Yang kedua, luput dari hutang, janda dan kedua anaknya, lewat kehadiran Nabi Elisa di tengah-tengah keluarga janda ini. Segala hutangnya terselesaikan, selebihnya mereka pakai untuk menghidupi hari-hari hidup mereka. Yang ketiga, mujizat kesembuhan. Yang lumpuh bisa berjalan, disembuhkan Tuhan, dosanya diampuni, penyakitnya disembuhkan oleh Tuhan lewat kerjasama dari keempat orang tadi yang mengusung dia. Kalau melihat situasi keadaan yang ada, aduh sudah Jo, tidak usah diharapkan, biar saja. Bagaimana orang banyak kita bisa melewati mereka, membawa orang, menuntun orang ini. Tetapi dibawanya mereka satu orang yang lumpuh ini, sehingga jebollah atap rumah itu, dijebol atau dibongkar, sehingga orang ini bisa diturunkan tepat di hadapan Yesus. Di situ Tuhan melihat kerjasama yang baik, kekompakan mereka, tidak saling berharap dan tidak saling mengeluh satu dengan yang lain. Ketika mereka mengerjakannya dengan tulus, maka mujizat kesembuhan terjadi dan orang itu bisa berjalan. Apa yang menjadi problema dalam hidupmu? Keluargamu kah? Adakah istri di dalam berbagai kesibukan pelayanan, pengembalaan, orang-orang yang engkau kasih sulit untuk menopang, sepertinya tidak ada kerjasama, engkau berdoa. Pada hari ini firman Tuhan memberkati kita semua. Ataukah di dalam keluarga aman-aman, istri dan anak menopang visi gereja, visi pribadi sebagai kepala keluarga. Di dalam pengembalaan mungkin ada kendala, ada jemaat yang sulit diajak kerjasama, sulit menopang visi gereja lokal. Engkau berdoa, kebenaran firman Tuhan memberkati kita sekarang ini. Biarlah kita pastikan bahwa Yesus yang kita layani itu dia luar biasa. Pekerjaan yang dia percayakan kepada kita untuk kita melakukannya,
kita lakukan dengan tulus hati, dengan satu ketekunan yang lahir dari hati yang paling dalam, maka kita akan melihat campur tangan Tuhan begitu luar biasa akan dinyatakan di dalam setiap hidup dan pelayanan kita masing-masing. Bukan soal organisasi, tapi soal hidup yang betul-betul diserahkan kepada Tuhan dan mau menjadi pelaku firman Tuhan dengan baik. Nangkap visi Tuhan, terima dan mulai kita bagikan kepada orang-orang di sekeliling kita, maka akan terjadi kerjasama yang baik. Tuhan akan bekerja bahkan jauh lebih dari apa yang kita pikirkan dan doakan, akan Tuhan kerjakan. Kepada rekan-rekan hamba Tuhan, sahabatku yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik dimanapun Anda berada dalam berbagai tugas dan pelayanan, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Layanilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan ketulusan hatimu. Soal jumlah pasti Tuhan tambahkan. Soal tempat yang belum punya tempat ibadah sendiri, pasti Tuhan sediakan, asalkan engkau connect dengan Dia. Izinkan bisa mendengar suara Tuhan 1 kali 24 jam. Sedikit pun engkau izinkan apa yang Tuhan mau sampaikan kepadamu. Yang menjadi kesimpulan, Nuh mengalami keselamatan yang besar lewat kerjasama yang baik antara Nuh, istrinya, dan anak-anaknya. Yang kedua, seorang janda dan kedua anaknya mengalami mujizat yang tidak pernah berhenti, mengalir terus lewat kehadiran seorang abdi Allah, dan dia meresponi apa kata Nabi itu kepadanya, dan dia lakukan. Ada kerjasama yang baik antara Elisa dan seorang janda dan kedua anaknya, maka terjadi mujizat yang luar biasa. Hutangnya bisa tertutupi, dilunasi, dan lebihnya dia pakai untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Yang ketiga, orang lumpuh mengalami mujizat. Kerjasama yang baik antara yang lumpuh dan 4 orang yang menggotong dia, yang mengusung dia. Ketika mereka bekerja dengan kompak, dengan tulus, tanpa ada keluhan, mujizat kesembuhan terjadi dan orang itu sembuh, dosanya diampuni dan kelumpuhannya diangkat oleh Tuhan, dia menjadi sembuh. Tuhan memberkati. Itulah renungan kita di saat pagi hari ini. Kepada Bapak Ibu Saudara, biarlah saudara dan saya saling menopang di dalam doa lewat pelayanan, tugas dan kerja kita masing-masing dimanapun kita berada. Tuhan dipermuliakan, dan sebagai hamba Tuhan, biarlah kita terus setia di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, karena kita hanya seorang kepercayaan. Kita melakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Tuhan memberkati. Shalom. Dan mari kita tundukkan kepala, bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang kita terima pada saat pagi hari ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah kepala gereja, Engkau adalah yang mempunyai kehidupan ini, dan yang Engkau lah yang mempunyai pekerjaan yang sementara kami kerjakan ini. Kami hanyalah seorang pekerja yang dipercayakan oleh Tuhan. Sejauh yang kami bisa, kami mau laksanakan. Itu pun kami tidak bisa lepas daripada tuntunan-Mu. Biarlah Tuhan kehendak-Mu saja yang jadi, karena kami tahu di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kami melibatkan Tuhan di dalam segala hal, maka Tuhan berkarya lebih daripada yang kami rindukan. Itu terus Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Berkati komunitas grup Majalengka Sayang, dimanapun kami berada, melayani sesuai dengan profesi kami masing-masing. Kami terus mempertajam hikmat dan pengetahuan surga di dalam hidup kami, supaya kami dapat memenangkan keluarga kami, masyarakat di mana, kota di mana kami tinggal, terlebih kepada bangsa ini. Kami dipercayakan ada di tengah-tengah bangsa Indonesia yang di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Kami alumni Siapin yang sudah tersebar di seluruh Indonesia, bahkan sampai kepada mancanegara. Tuhan pakai dan urapi kami untuk terus menjadi saluran berkat, menjadi terang dan garam. Tuhan dipermuliakan. Biarlah lewat grup ini kami terus saling mengingatkan, saling mendoakan, saling menopang, saling membantu, menolong satu dengan yang lain. Maka terjadi kerjasama yang baik. Tuhan terus bergerak dan terus bergerak dengan cara Tuhan sendiri. Dan kami merasa diberkati. Terima kasih Tuhan buat pelayanan di pagi hari ini. Kami percaya semua kami terberkati, dan kami siap menerima berkat yang baru bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, salam sehat, salam dahsyat. Tuhan sebagai kepala gereja memberkati engkau dan saya. Shalom. Terima kasih.